Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cepet aja sih, gue juga pengen bahas ini sekilas aja tentang keresahan hati gue gitu. Pokoknya banyak banget lah keresahan hati gue tuh. Contohnya salah satunya ini gitu. Apa ya? Santet gitu, hal-hal yang nggak santet aja lah, hal-hal misteri yang apa ya, udah jadi kepercayaan warga Indonesia gitu. Itu tuh seolah-olah nggak boleh disalahkan gitu, nggak boleh dibantah gitu. Pas gini, lihat gini, kayak gue Islam sama kan. Kalau gue ngebantah satu budaya atau bukan budaya lah, maksudnya suatu misteri atau kepercayaan, bukan agama ya, konteksnya bukan agama nih, kepercayaan nih konteksnya lebih ke misteri lah ya, mistis gitu, ke hal-hal mistis. Babi ngepet gitu, orang berubah jadi babi, orang bisa berubah jadi babi, terus ketangkep orang gitu. Lu masuk akal gak sih? Iya kan? Dia aja bisa berubah jadi babi, pas lu mau ketangkep orang dia bisa berubah jadi orang, atau berubah jadi harimau, atau berubah jadi apa gitu. Iya gak sih? Maksud gue emang kenapa harus babi gitu? Kenapa harus babi? Kenapa gak harimau ngepet? Jadi pas ketahuan orangnya yang kabur gitu. Iya sih? Atau Godzilla ngepet gitu. Ya gini kan, gue nggak ngeremen gitu. Kalau emang itu tuh hal-hal yang menakjubkan kan buat kita gitu. Dan kalau lu itu nggak bisa dilogikakan gitu, maksud kalian mungkin masuk orang-orang ya, bukan kalian orang-orang gitu. Gaib itu nggak bisa dilogikakan. Lah sekarang gini lah, nggak, kalau goib nggak bisa dilogikakan gitu. Padahal itu ilmu agama ya, ilmu agama kita itu semua berlogika. Bahkan ilmuwan aja pakai ilmu agamanya Islam gitu. Dimana nggak ada logikanya sih? Ada logika. Cuman tahapan saya ini belum sampai ke sana. Jadi saat mereka tuh bilang babi ngepet bisa berubah jadi manusia, gue nggak masuk akal. Karena tahapan gue belum nyampe di sana. Mungkin kayak gitu, mungkin karena juga di zaman Nabi ya, di zaman Nabi Musa, siapa dari semua nabi mungkin ya, sihir itu tuh udah ada dari memang zaman dulu, zaman para nabi. Kalau gue nggak percaya pada satu case babi ngepet ya yang lagi rame nih ya gitu kan, gue nggak percaya pada satu case ini, itu bukan berarti gue nggak percaya nabi-nabi gue bukan nggak percaya nabi-nabi zaman kita dulu, bukan lagi gue nggak percaya agama Islam, agama dulu, nggak gitu. Kita bahas satu case ini aja, jangan dibenturin lagi-lagi ke agama, lagi-lagi ke budaya gitu. Ya nggak sih? Kalau gue debat itu ada contoh nih ya, hantunya wujud di situ. Ya kita bahas case hantu yang ada di situ dan siapa pemerannya ya kan? Siapa pemilik ya, konten kreatornya, mungkin konten kreatornya siapa? Ya kan, kita analisanya itu aja gitu, nggak usah merembet ke agama. Saat mereka dianalisa aja selalu nolak, selalu berdalih, dibalikin ke agama. Lu nggak percaya gaib, lu Islam nggak sih? Lu nggak percaya zaman Nabi dulu setan pernah wujud? Ya udah sih, ya emang kepercayaan gue itu yang gue pegang gitu. Makanya gue kemana-mana nggak pernah namanya lihat setan wujud. Ya jelas di Al-Quran ditulisin gitu, setan tuh takut sama orang-orang yang beriman. Hantu itu takut sama orang-orang yang beriman. Ayo lu, gue bukan berarti gue nggak beriman coy ya. Mereka berdalih kayak gitu, bukan berarti gue nggak beriman coy, kata mereka kan gitu kan. Tapi gue tarik setannya ke sini aja ya. Setan ditarik. Ya mungkin kalau emang nggak bisa masuk logika gitu. Mereka kan selalu bilang gitu, emang itu nggak bisa dilogikakan gitu. Ya mungkin tadi yang gue bilang, mungkin ilmu gue masih cetek gitu kan, jadi gue belum bisa narik setannya ke sini gitu. Ya tapi bos gitu ya kayak ya udahlah, nggak usah kemana-mana, kita ngebahas babinya aja gitu. Pada satu case ini kan memang babinya tuh babi apa? Bahkan ini tuh seorang maaf ya, pemuka agama di tempat itu gitu. Yang pemuka agama ini, si kasus babi ini, pemuka agamanya ini bilang
Jadi ada warganya tuh kehilangan duit 1 juta beberapa kali lah. Terus si pemuka agama ini bilang ke si warga tadi tuh, bilang bahwa oh iya, uang warga yang hilang ini kemungkinan besar dicuri oleh si babi ngepet. Si babi ngepet. Dan karena udah terlanjur keluar omongan, ya kan, biasanya nih kan, orang yang bohong akan bohong lagi buat nutupin kebohongannya yang awal. Maka si pemuka agama ini belilah babi online. Ya kan, zaman udah canggih coy, digital ya kan. Beli online babi. Ya pas udah tengah malam babinya dilepas, ya. Terus ditangkap lagi sama dia dan ngajak warga, ya kan. Bilang, oh tadi itu wujudnya manusia, pas mau ditangkap berubah jadi babi, jadi kita kejar. Ya udah tadi coy, prinsipnya gitu, bohong. Nah sekarang yang dirugikan siapa? Kalian bilang itu hiburan, kalian tuh bisa anggap itu hiburan gitu. Ya gak? Tapi kan itu mengganggu kepercayaan generasi kita nanti gitu. Iya gak sih? Jadi mungkin zaman dulu gitu, masih gue bahas soal kayak gini, itu mereka udah paham nih, dan kan generasi bertumbuh lagi. Sekarang gue ditimpal pertanyaan kayak gitu lagi, gak ada habisnya. Hantu bang, wujud gini, gak ada habis. Ya dengan cara gue yang dulu mungkin salah, iya mungkin salah. Tapi karena gak ada cara lain buat jelasin bahwa si channel ini ABC ini tuh ya entertain, hiburan gitu. Ya sekarang yang gue bisa buktiin apa ya, dengan apa yang bisa gue lakukan, gue explore ke tempat-tempat yang menurut kalian angker, yang menurut teman-teman semuanya angker, yang menurut semua orang ya kan itu angker, ya gue explore. Pada kenyataannya apa? Angker itu kan cuma ada di sini. Karena apa? Karena ini kok bisa dengar karena apa? Karena ini orang yang berbohong tadi bilang di sana angker, di sana ada pocong, di sana ada ini. Padahal mereka melihat penampakannya itu karena ketakutan mereka, karena di sini lagi balik lagi. Kan gue bilang hantu, setan, wujud cuman pada orang-orang yang nggak beriman. Kalau kalian masih ragu akan yang di atas, akan Tuhan kalian, dan kalian takut sama hal kayak gitu, bisiklah setan ya. Matamu doang yang bisa ngeliat. mata orang takut ini dong yang bisa ngeliat itu wujud si hantu. Itu sebenarnya mereka nggak wujud, cuma imajinasi aja. Mungkin kalian sorot, saya beberapa kali kan di vlog saya tuh ngeliat putih-putih, saya samperin apa. Dah itu mah udah bener-bener mirip kayak kuntilanak loh. Di pintu itu bener-bener ngelayang dan kayak ya kain gitu. Set, ngintip terus kesini. Kalau gue nggak beraniin buat verifikasi atau bener-bener itu tuh apa sih gitu, gue samperin, itu triplek gitu. Tapi kalau orang yang udah ketakutan, yang tadi imannya lemah, pasti kan kabur terus ceritain ke warga-warga. Jadilah mitos di tempat itu ada kuntilanak. Dulu ada tuh orang sini lihat di pintu sekelai bata putih itu kuntilanak nengok, pasti ditambah-tambahin ceritanya juga gitu. Jadi gue gini loh, kesel tuh ya nggak kesel sih sebenarnya, ya gue jelasin pakai video gue aja gitu kalau kalian bener-bener tahu gitu. Bahkan di setiap video gue bilang gitu, nih gue bakal explore dengan kehaluan sekian persen. Gue mau halu enggak, hari ini gue nggak halu, terus hari ini gue mau memerankan sosok apa gitu. Maksud gue nih, maksudnya malam itu pas gue explore itu gue mau memerankan sosok apa nih. Sosok yang santai ya santai, gue di tempat angker. Sosok yang halu ya gue halu aja sesuka hati gue gitu. Gue bilang ada apa, ya kan, ada suara dikit aja gue gedein tuh. Astagfirullahaladzim. Ya gitu men, entertain lagi kan. Ini jadi gue buka kartu channel gue gitu. Tapi ya gitu kan, gue juga di video itu juga gamblang kok, jelas gitu kalau malam ini kehaluan gue 0,sekian%. Oh hari ini gue kayaknya halu banget, gue selalu bilang kayak gitu, halusinasi lagi gitu. Nah
apa sih poinnya gue bikin video ini? Ya gue pengen ini loh, jangan masyarakat Indonesia gimana sih, suka benturin ke agama gitu. Kalau ada satu case bukan budaya ya, soal apa namanya, kayak babi kayak gitu ya, apa sih namanya ya, misteri hal mistis kayak gitu lah, suka dibenturin lagi ke agama. Kita tuh kalau berdebat ya jangan itu, hindari bukan berarti menghilangkan agama, tapi kita fokus kepada satu case itu, ya nggak sih, dianalisa ya kronologisnya gimana, dan ya kita bisa simpulkan itu tuh bisa dilogikakan atau enggak. Karena kalau emang bukan emang sih, tapi memang agama itu bisa dilogikakan. Tapi kalau kita nggak, kadar ilmu kita nggak belum tinggi gitu ya, belum sampai batasnya gitu, ya kita nggak bakal tahu. Kita ngomong apa yang lebih tinggi, ya yang ini bakal bingung kan, iya nggak sih? Ya kan gue udah pernah bilang, ini ada tukang, ini montir, ini tukang sapu ngomongin piston, ini mah bingung dia, tukang sapunya bingung gitu, kenapa piston bisa naik turun, ya kan, bingung dia. Karena apa? Karena ilmunya kurang memahami hal tersebut. Jadi dia bingung, nggak masuk akal tuh. Tapi kalau montir ketemu montir, masuk akal jadinya gitu. Ya itu aja keresahan hati gue tuh. Kalau gue ngebantah suatu budaya yang menurut gue salah lah ya, salah karena banyak dimanfaatin orang gitu. Kalau ini budaya nggak dibenerin gitu, bukan berarti salah, tapi dibenerin sedikit aja gitu. Jangan jangan soal menebar isu kayak gitu. Ini kan oknum sebenarnya bos, oknum gitu. Memang ada kepentingan di sana. Ya para orang kayak gitu buat menipu masyarakat. Ya kita tuh udah terlalu lama gitu ditipu hal kayak gitu. Apalagi ada ayat, bukan ayat ya, bahkan di agama kita juga jelas banget gitu dijelaskan, sihir ada, gaib ada, jin ada, makin dimanfaatkan lagi. Dan ini kan ngejual agama namanya gitu. Saat kita mau berargumen pada satu case itu aja lah, nggak usah ke agama dulu gitu. Kalau ada satu video, ada penampakannya, kita bahas ini aja gitu, nggak usah bawa agama. Secara teknologinya gimana lo, ayo, ya nggak, konten kreatornya gimana lo, timnya apa lo, itu apakah itu pemerannya lo, ayo kita teliti tempatnya, lokasinya di mana lo. Udah, agama tuh dipegang masing-masing aja gitu. Jadi jangan dianggap hal-hal yang tidak setuju akan misteri tersebut terus dibilang lo gak Islam gitu. Lah gue Islam bos. Justru malah keislaman gue malah jangan lu tanyain lagi gitu, karena gue explore nggak nemu apa-apa lagi gitu. Nggak nemu hal-hal aneh-aneh lagi gitu. Yang gue tanyain malah kalian kan gitu kan, masuk ke tempat, bukan kalian maksudnya mereka gitu, masuk ke tempat, ke kebun aja ketemu pocong lah, iman lu kemana gitu. ini intermezzo aja kan kayak gitu kalau kita ledek-ledekan kayak gitu. Jadi nggak ada yang nyinggung kreator manapun, tapi ya memang kayak gitu digoreng lagi gitu. Ya ininya apa sih ya tadi kebohongan tuh nggak lama bos, ya selama-lamanya juga bakal terungkap. Kapannya kan gitu, tinggal tunggu waktu dia tumbang. Tumbangnya ini jangan sampai malu gitu. Pas kalian udah bener-bener berkembang, wah udah tenar banget, viral, sampai banyak banget orang, bahkan malah pemerintah ikut turun tangan gitu kan karena viralnya, ya kan. Hancurnya kalian pas di tinggi-tingginya gitu. Jadi di tinggi ini sama netizen dia aja sakit bos. Ya sulit sih, emang kadang masalahnya juga sulit gitu. Kalau disuguhin ke hal yang benar tuh kadang susah nerima juga gitu, karena bosen. Hal-hal yang benar tuh ngeboringin sih, bikin bosen gitu. Hal-hal yang benar tuh sebenarnya nggak asik, ya nggak sih? Hal yang benar tuh asik gitu. Bosen gitu. Tapi ya gimana gitu, kita juga, kalian bosen ya gimana caranya kita bikin kalian agak sedikit terhibur, bukan terhibur lah, lebih menikmati tayangannya gitu. Jadi kita poles-poles dengan kayak gitu, mungkin kostum ya, mungkin cara pembawaannya, mungkin ada sedikit gimmick komedi di situ. Ini sih kesan gue aja gitu, kayak gitu. Ya ini gue bawa nama Explore Mystic ya, bukan bawa XMTV Explore
explore mistik, lebih ke berargumen kayak gini aja gitu, keresahan. Ya udah, dari gue gitu aja teman-teman. Jadi cuman nyampein keresahan hati gue aja gitu. Jadi teman-teman tuh kalau semua orang lah, semoga aja sih ya yang nonton gitu bisa dapat apa ya, dapat bukan hikmah lah, gue bukan seorang pembawa hikmah gitu tapi lebih berpikir secara logis dulu gitu. Agama tuh dipegang aja masing-masing ya kan, karena kadar ilmunya beda-beda gitu teman-teman ya. Jangan berdebat jangan berdebat sumpah ya kan. Kalau kita udah dibenturin sama logika lu, kan agama tuh nggak ada logikanya, aduh susah, udah kalah. Bisa aja kita yang cetak ilmunya teman-teman, bisa jadi itu. Makanya coba hal yang logis dulu dibedah, dianalisanya gitu ya kan. Pokoknya hal-hal yang nakjubin ya kan di internet, di sosial media apapun ya, kita wajib curiga karena takjub, nggak biasanya gitu kok gitu sih gitu. Nah itu tuh harus curiga, jangan-jangan ini tuh bohong lagi kan gitu kan, karena menakjubkan gitu. Secara orang di zaman sekarang itu udah nggak ada mungkin ada, bukan gue bilang nggak ada tuh karena nggak pernah nemu ya, ini versi gue nih. Nggak ada mukjizat yang turun dari Allah langsung ke manusianya lagi, kecuali kan nabi-nabi yang dapat mukjizatnya nggak sih ya nggak. Hal yang bisa bikin sesuatu menakjubkan itu kan cuma dari mukjizat Allah gitu ya. Nggak tahu kalau bantuan jin ya, nggak tahu ya. Jin ini gue nggak pernah, nggak tahu juga, nggak ngeyakinin jin, bukan nggak ngeyakinin apa ya, nggak ngeyakinin jin bisa membantu manusia buat melakukan hal yang takjub, kecuali zaman Nabi tadi. Gila zaman Nabi lah ya kan. Gue juga bingung cuy mau gimana gitu molesnya, tapi ya sebagai kita tempatkan diri sebagai ilmu kita yang kurang aja gitu. Jadi kalau ada yang berdebat soal ya agama tuh kayak gitu, nggak itu kayak gitu, logika kita nggak nyampe. Ya iya benar, berarti kita harus koreksi teman-teman. Mungkin kitanya tuh, gua lebih ke guanya tuh ilmunya lebih yang kurang gitu. Oh iya mungkin mungkin ya udah sih itu soal babi ngepet sih sebenarnya. Gua kesel sama babi ngepet teman-teman kan, sampai tetangga kota gua gempar no gara-gara si babi online ya kan, dibeli online. Ya udahlah, dari gue gitu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.